Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi konkursus kita. Pembarengan ada 3 bentuk konkursus. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah perbuatan berlanjut. Yang kedua adalah konkursus idealis. Dan nanti akan dilanjutkan dengan konkursus realis. Adapun untuk konkursus idealis dibagi dalam dua bentuk konkursus, ada konkursus idealis homogenius dan konkursus idealis heterogeneus. Penjelasan sebelumnya bahwa konkursus idealis di sini maksudnya melakukan satu perbuatan pidana tetapi mengakibatkan atau timbul pelanggaran beberapa ketentuan pidana. Contoh misalnya ketika menembak seorang yang ada di dalam mobil, pertama merusak barang milik orang lain, satu pasal, kemudian pasal yang kedua pasal pembunuhan. Nah, itu masuk kategori konkursus idealis konkursus idealis homogenius karena perbuatannya perbuatan sejenis. Nah, perbuatannya sejenis. Sementara kalau konkursus idealis heterogeneus ini konkursus sekali melakukan tindakan atau perbuatan pidana, tapi ada beberapa pasal yang terlanggar. Ada beberapa pasal yang dilanggar. Saya ralat, kalau contoh yang homogenius tadi, misalnya melakukan tembakan sekali, yang mati itu 2 orang. Peluru tembus ke si A dan tembus ke si B, mati dua-duanya. Nah, itu konkursus idealis homogenius. Sementara kalau konkursus idealis heterogeneus, misalnya merampok, pertama masuk perkarangan rumah orang tanpa izin, mencongkel pintu 2 pasal, pasal kedua merusak barang milik orang lain, kemudian menyekap pelaku menyekap si pemilik rumah 3 pasal, merampas kemerdekaan orang lain, kemudian hartanya digondol, dibawa kabur, berarti ada 4 pasal. Nah, itu ada dalam satu rangkaian. Perbuatannya satu perbuatan pidana dilakukan, tapi banyak rangkaian perbuatan lain yang mengikuti. Nah, ini masuk kategori konkursus idealis heterogeneus. Contoh lain misalnya ketika nembak orang, tembak sekali, kacanya pecah, itu kan berbeda perbuatan pidananya, merusak barang milik orang lain dan kemudian mengenai si korban, maka ada 2 pasal. Nah, sementara kalau yang tadi, yang homogenius itu sekali tembak 2 yang mati, atau sekali tembak 3 yang mati misalnya. Nah, artinya ada kesamaan perbuatan tindak pidananya sejenis. Nah, sementara kalau yang heterogeneus tindak pidananya yang berbeda, tapi tindakannya sama sekali. Tapi akibat hukum yang timbulkan banyak pelanggaran pasal. Nah, itu konkursus idealis. Sementara kalau perbuatan berlanjut, nah untuk perbuatan berlanjut di sini, perbuatan berlanjut menurut KUHP, ini perbuatan berlanjut itu untuk perbuatan yang sejenis, tapi ini dikritisi oleh Simon. Simon mengatakan yang namanya perbuatan berlanjut tidak harus sejenis, tapi juga bisa tidak sejenis. Nah, yang membedakan antara konkursus dengan perbuatan berlanjut, kalau konkursus berbuatnya cuma sekali, melakukan perbuatannya sekali, tapi banyak pasal terlanggar. Melakukan perbuatan sekali, tapi banyak pasal yang terlanggar. Nah, saya kasih contoh lagi untuk konkursus, misalnya melempar mangga, mencuri mangga, lempar dari arah timur, kemudian kayunya mengenai mangga dan tiba-tiba kayunya nimpa ke anak yang sedang bermain di seberang pohon misalnya. Maka itu masuk kategori konkursus idealis dalam bentuk heterogeneus. Pertama pasal pencurian, kemudian kena anak jadi korban, kena kayu yang dilempar, maka pasal yang dilanggar adalah pasal penganiayaan. Nah, artinya sekali berbuat ada 2 delik yang terlanggar. Nah, sementara kalau perbuatan berlanjut ini, delik-delik yang terlanggar itu banyak. Tapi ada yang sejenis, ada tidak sejenis. Kalau delik terlanggar itu banyak, yang contohnya sejenis, contohnya begini. Misal si A bekerja di toko elektronik, kemudian mengambil barang untuk merakit
radio, jadi satu radio, karena kebetulan dia bisa ngerakit sendiri, maka setiap kali pulang dia ngambil komponen-komponen dari radio itu, mencuri komponen radio. Pertama dia mencuri boxnya, kemudian hari kedua dia mencuri speakernya, hari ketiga mencuri transistornya, resistornya, dan lain-lain. Hingga dari sekian kali dia melakukan pencurian, utuh jadi satu radio. Nah, itu sejenis pencurian semua. Nah, tapi kalau yang tidak sejenis, kata Simon, untuk perbuatan berlanjut juga ternyata boleh tidak sejenis. Tetapi intinya masih dalam satu rangkaian. Tidak sejenis, masih dalam satu rangkaian. Contohnya, menjambak rambut, kemudian mencaci maki, kemudian dirobek bajunya. Nah, itu 3 pasal. Itu masuk kategori perbuatan berlanjut, kata Simon. Karena banyak tindakannya banyak. Sementara kalau konkursus idealis tadi tindakannya hanya satu. Yang membedakan sekali lagi antara konkursus idealis dengan perbuatan berlanjut, kalau perbuatan berlanjut banyak perbuatannya baik sejenis atau tidak sejenis, tapi kalau konkursus idealis hanya satu perbuatannya, tapi pasal terlanggar banyak. Nah, konkursus idealis, contoh lainnya konkursus idealis di pasal 63 ayat 2-nya, jika ada ketentuan-ketentuan dalam pasal atau undang-undang yang sifatnya lex spesialis, maka yang berlaku itu adalah ketentuan lex spesialisnya. Contoh, pemalsuan ijazah melanggar ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tapi pemalsuan ijazah ini juga bisa diatur, bisa juga dijerat dengan KUHP, pemalsuan surat. Tetapi karena sudah ada lex spesialis undang-undangnya, maka yang berlaku adalah ketentuan undang-undangnya. Itu kalau lex spesialis dan derogat legis generalis dalam lintas undang-undang atau lintas peraturan. Tapi terkadang ada dalam suatu undang-undang tertentu atau dalam peraturan tertentu yang bentuk-bentuk lex spesialis pasal. Contohnya misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, pasal tentang pembunuhan bayi dengan pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa itu pasal 338, kemudian pembunuhan bayi pasal 341. Nah, artinya si ibu sebagai pelaku dia tidak bisa dikenakan pasal 338 walaupun sama-sama membunuh, tapi dikenakan pasal 341 tentang pembunuhan bayi biasa, 342-nya pembunuhan bayi dengan rencana, 343-nya penyerta yang terlibat dalam pembunuhan bayi. Jadi itu perbedaan antara konkursus idealis dengan perbuatan berlanjut. Nah, hari ini atau kali ini kita akan bahas lanjut materi sebelumnya, konkursus realis. Konkursus realis atau juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya mendatie samenloop. Ini gabungan tindak pidana, banyak tindak pidana yang dilakukan dan juga belum satu pun yang dipidana, kemudian tidak dalam satu rangkaian atau dalam rangkaian yang berbeda-beda. Misalnya hari ini membunuh, besok memperkosa, bulan depan melakukan perampokan, bulan depan melakukan pencurian, bulan depan melakukan penganiayaan. Belum ada satupun perbuatan-perbuatan itu yang dipidana atau diputuskan di pengadilan, vonis pengadilan, kekuatan hukum tetap, maka itu masuk kategori konkursus realis. Ini hampir sama dengan residip, pengulangan yang saya jelaskan tadi. Kalau residip itu lebih pengulangan juga, tetapi salah satu perbuatannya sudah ada yang dipidana, yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kita masuk ke materi konkursus realis. Konkursus realis di sini, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan perbuatan tersebut belum satu pun yang diadili sekaligus dengan satu putusan hakim. Konkursus realis dasar hukumnya ada pada pasal 65, 66, 70 bis. Nah, sementara kalau perbuatan berlanjut pasal 64, sementara pasal 63 itu konkursus idealis. Konkursus idealis. Pada konkursus realis ada pembagian gabungan dari tindak pidana yang hukumannya pokok yang semacam atau sejenis. Ini pasal 65. Pasal 65 ini pokok semacam sejenis, misalnya kalau yang pidana penjara semua ancaman pidananya. Ini dilihat dari ancaman pidananya.
Lanjut materi selanjutnya, slide selanjutnya. Pasal 65 KUHP dan isinya ini berisikan gabungan beberapa perbuatan pidana. Ada beberapa perbuatan pidana. Masing-masing menjadi diancam dengan kejahatan sejenis. Dia dijatuhkan satu hukuman. Sementara kalau pasal 65 ayat 2-nya, maksimum hukumannya ialah hukuman pokoknya, jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu. Hukuman tersebut tidak boleh melebihi ancaman maksimal hukuman pokok paling berat ditambah sepertiga. Jadi di sini ada penambahan ditambah sepertiga. Ancaman pidana pokoknya dilihat apa yang paling berat kemudian ditambah sepertiga. Nah, kalau khusus idealis tadi, cukup diambil yang terberat saja. Sama dengan perbuatan berlanjut diambil yang terberat juga. Nah, kalau khusus realis ini diambil yang terberat kemudian ditambah sepertiga. Penambahan sepertiga diambil yang paling berat untuk pasal 65 ini. Tapi ancaman yang paling berat tadi tidak boleh melebihi ancaman maksimum hukuman pokok ditambah sepertiga. Nah, ini untuk sistem pemidanaan pasal 65 KUHP, khusus realis. Catatan mengenai pidana itu bisa dilihat di pasal 10 KUHP, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Kalau pidana pokoknya terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda. Sementara kalau pidana tambahan ini ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Jadi ada empat sanksi pidana pokok dan 3 sanksi pidana tambahan. Selanjutnya, catatan mengenai pidana pokok. Lihat pasal 10 KUHP tadi. Misalnya si A membunuh, si A mencuri, si A menganiaya, ini ancamannya kan hukuman pidananya pidana penjara semua. Jadi gabungan dari beberapa tindak pidana yang hukuman pokoknya tidak sejenis, ada pada pasal 66, tapi yang sejenis itu ada pada pasal 65. Kalau yang tidak sejenis misalnya begini, A mencuri rumah B, melanggar pasal 362, hukumannya 5 tahun penjara. Kemudian A melakukan penipuan, melanggar pasal 379, penipuan ringan, ancamannya kurungan. Jadi ancaman penjara dan ancaman ada ancaman penjara dan ada ancaman kurungan. Ini pasal 65. Sementara kalau pasal 66. Pasal 66, sementara kalau pasal 65 tadi ancaman pidananya jenis semua. Misalnya mencuri, pidana penjara, membunuh, pidana penjara, menganiaya, pidana penjara. Itu ada pada pasal 65 yang ancaman pidananya diambil yang terberat, tapi apa diambil terberat, ancaman yang terberat itu tidak boleh melebihi ancaman maksimum ditambah sepertiga tadi. Bisa dibaca dan pahami isi pasal 65 KUHP. Selanjutnya untuk pasal 66 di sini, hukuman yang dikenakan pada A tadi melakukan pencurian, kemudian melakukan penipuan ringan, itu kan kurungan, maka pencurian itu penjara. Nah, di sini tentang hukumannya dikenakan pada A sesuai dengan ketentuan pasal 66, yakni maksimum hukuman pokok ditambah sepertiga. Maksimum hukuman pokok ditambah sepertiga. Gabungan antara tindak pidana, antara pelanggaran dan dengan pelanggaran, antara kejahatan dengan pelanggaran. Kalau pasal 70-nya, maka dijatuhi hukuman tiap-tiap pelanggaran tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari 1 tahun 8 bulan. Nah, ini kalau jenis ancaman pidananya berbeda-beda. Ada yang pidana denda, misalnya ada pidana tindak pidana yang dilanggar itu ada yang ancamannya pidana denda, ada ancamannya pidana kurungan, ada ancaman pidana penjara. Tapi kalau sekali lagi kalau khusus realis ini dalam waktu yang berbeda-beda atau dalam rangkaian yang berbeda-beda perbuatannya. Itu harus diingat. Tidak seperti perbuatan berlanjut. Kalau perbuatan berlanjut tadi masih dalam satu rangkaian yang sama. Dan perbuatannya tidak jangka waktunya tidak terlalu lama. Contoh seperti misalnya yang sejenis kalau sini hari ini mencuri batako 100 hari dia mencuri, maka mencuri 100 batako itu masuk kategori perbuatan berlanjut. Ancaman pidananya jelas sama gitu. Tapi kalau yang kursus realis ini ancaman pidana berbeda-beda, tetap diambil yang paling berat dan ditambah sepertiga. Nah,
Ketentuan pasal 70 bis bahwa pasal yang tersebut di bawah ini jatuhi hukuman kurungan atau kurungan. 70 bis itu pasal 379, penipuan ringan 373, penggelapan ringan 364, pencurian ringan 302 ayat 1, KUHP penganiayaan ringan 482, persekongkolan ringan 352, penganiayaan ringan. Nah, ketentuan pasal-pasal ini dipandang dengan hukuman kurungan karena dianggap pelanggaran, dan jika dijatuhi hukuman penjara, hal ini tidak boleh lebih dari 8 bulan. Tidak boleh lebih dari 8 bulan. Next, singkat saja. Nah, bicara tentang sistem murni, sistem absorpsi murni, sistem kumulasi murni, terus sistem kumulasi dipertajam, dan absorpsi kumulasi diperlunak dan absorpsi dipertajam. Ini bentuk-bentuk sistem pemidanaan dalam common law. Ini ada bentuk absorpsi murni, kumulasi murni, absorpsi dipertajam, kumulasi diperlunak. Kita lihat satu-satu. Sistem absorpsi murni. Nah, pada sistem absorpsi murni di sini hanya dipilih ancaman pidana yang paling berat atau ancaman pidana yang khusus dalam lex spesialis di aturan khususnya yang ada jika dikehendaki oleh peraturan. Artinya jika diatur oleh peraturan perundang-undangan, ada lex spesialis atau tentang pembunuhan bayi tadi. Jadi di sini hukuman terberat menghisap ketentuan pidana umum. Teori penghukumannya ini tepatnya ada pada konkursus idealis. Jadi absorpsi murni ini konkursus idealis. Jadi ancaman pidana yang paling berat itu menyerap atau menghisap ancaman pidana yang ringan. Sekali berbuat banyak peraturan terlanggar. Sekali berbuat banyak peraturan terlanggar, baik sejenis atau tidak sejenis. Kemudian kumulasi murni. Nah, kumulasi murni sistem ini berupa perbuatan pidana yang dilakukan dikenakan ancaman pidana tersendiri dan kemudian masing-masing dijumlahkan. Nah, ini kalau nggak salah Amerika menggunakan kumulasi murni. Jadi kalau melanggar 10 pasal maka ancaman pidananya dijumlahkan 10-10-nya. Ini kumulasi murni dari sekian banyak ancaman pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya absorpsi dipertajam. Nah, kalau absorpsi dipertajam di sini, sistem absorpsi dipertajam sama dengan sistem absorpsi, tapi bedanya dijatuhin hukuman yang terberat kemudian ditambah sepertiga. Di pasal 65. Jadi dipertajam, absorpsi dipertajam sama dengan sistem absorpsi yang absorpsi murni tadi, tapi bedanya di sini dijatuhin hukuman yang terberat kemudian ada penambahan sepertiga. Berikutnya kumulasi diperlunak. Nah, kumulasi diperlunak pada sistem ini semua hukuman yang ada dijumlahkan, tapi tidak boleh lebih dari ancaman hukuman maksimal ditambah sepertiga. Ini pasal 66 ya. Ini kumulasi diperlunak ini pasal 66. Selanjutnya batalnya hak menuntut. Nanti akan dibahas sebenarnya ini masuk di materi dasar penghapus ini. Masuk materi dasar penghapus. Dia akan kita bahas di materi dasar penghapus pidana, ada dasar penghapus pidana, ada dasar penghapus penuntutan, ada dasar penghapus pelaksanaan pidana. Baik itu di dalam KUHP atau di luar KUHP. Nah, selanjutnya ini jenis putusan hakim bersalah, kesalahan terdakwa terbukti, maka dijatuhin pidana atau hukuman. Terus kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam sidang, maka putusan hakim dibebaskan dari segala tuduhan. Terus juga putusan lepas. Putusan lepas itu biasanya ada kesalahan prosedural formal ataupun pemenuhan unsur, masih kurang unsur dari perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur tindak pidananya, nah itu putusan lepas.
Jadi ada putusan bersalah, ada putusan bebas, dan putusan lepas. Nah, kalau dasar penghapus pidana ada dasar penghapus pidana, ada penghapus penuntutan, penghapus pelaksanaan pidana. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kursus realis. Mudah-mudahan bisa dibedakan dan bisa dipahami antara perbedaan antara pengkursus realis, pengkursus idealis, dan perbuatan berlanjut. Saya tutup untuk kuliah online kali ini. Nanti mohon disimak video ini dan buka lagi referensi-referensi lainnya untuk memperkaya hasanah keilmuan Anda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.